juga untuk aktifkan lonceng untuk melihat video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas termokimia bagian ke-7 tentang penentuan delta H berdasarkan energi ikatan. Dalam reaksi kimia, itu akan terjadi pemutusan ikatan terlebih dahulu, dan ini adalah suatu reaksi endoterm. Setelah terjadi pemutusan ikatan, maka akan terjadi penggabungan ikatan, dan ini adalah suatu reaksi eksoterm. Contohnya, pada reaksi H2 gas ditambah Cl2 gas, itu akan menghasilkan 2 HCl gas. Nah, ini ilustrasinya. Ya, H2 ditambah Cl2, ya, itu akan terjadi pemutusan terlebih dahulu, ya. Jadi H2 putus, ya, Cl2 putus. Nah, ini diperlukan energi. Setelah itu, setelah putus akan terjadi penggabungan, ya. Dan ini akan dibebaskan energi. Maka akan menjadi 2 HCl. Jadi H2 gas, ya, ditambah Cl2 gas akan menghasilkan 2 HCl. Itu akan terjadi pemutusan terlebih dahulu, kemudian terjadi penggabungan. Gitu ya. Dan ini saya jelaskan tentang energi. Ya, di sini energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan oleh satu molekul gas menjadi atom-atom atau gugus dalam keadaan gas disebut dengan energi ikatan. Gitu ya. Energi ikatan rata-rata adalah energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan dari seluruh ikatan suatu molekul gas menjadi atom-atom dalam keadaan gas. Harga energi ikatan selalu positif karena untuk memutuskan suatu ikatan itu diperlukan energi. Nah, ini untuk menghitung perubahan entalpi reaksi berdasarkan energi ikatan. Dirumuskan, ya, delta H reaksi sama dengan energi ikatan yang diputuskan dikurang energi ikatan yang dibentuk. Ya, artinya delta H reaksinya itu adalah energi ikatan zat-zat yang berada di pereaksi dikurang energi ikatan ya zat-zat yang ada di hasil reaksi. Nah, ini adalah tabel energi ikatan rata-rata beberapa ikatan dalam kilojoule per mol. Ya, di sini ada datanya, bisa dilihat seperti ini, ya. Oke. Di dalam soal juga biasanya diketahui, ya. Oke, kita lanjut kepada contoh soal. Contoh soal yang pertama. Di sini diketahui data energi ikatan rata-rata, ya. Kemudian ditanya besarnya entalpi reaksi, ya. Di sini ada ikatan rangkap 2 ya, CH2, ikatan rangkap 2 CH2 di sini adalah C2H4, ya, ini suatu alkena. Ditambah HCl akan menjadi ini ikatan tunggal, jadi ya. Nah, di sini C2H5Cl. Nah, ini harus kita uraikan dulu menjadi seperti ini, ya. Harus paham ya. C itu tangannya berapa? C itu tangannya 4 ya. 1 2 3 4 C yang ini. C yang ini juga demikian. 1 2 3 4. Nah, demikian. H itu tangannya 1 ya. Cl itu golongan 7A kan? Golongan 7A itu tangannya 1. Nah, setelah ikatan rangkap 2 ditambah HCl akan menjadi ikatan tunggal semuanya ya. Ingat, tangan C itu 4. Nah, kita lihat di sini kan ada C dengan H ikatannya ya. Ikatan C dengan H yang di zat-zat di pereaksi ya. C dengan H itu ada berapa? Ada 4. Di sini ada 5 dan ini bisa kita hilangkan untuk mempermudah atau menyederhanakan perhitungan ya. Kita coret yang sama. Ikatan C dengan H ya, kita coret 1. Nah, C dengan H di kiri dengan kanan kita coret ya. Untuk mempermudah atau menyederhanakan perhitungan. Nah, ini kita coret. Nah, ini juga kita coret. Nah, ini yang tinggal. Artinya yang kita hitung tinggal yang tidak dicoret. Ya kan? Yang C ikatan rangkap 2, kemudian H dengan Cl. Ini zat-zat yang berada di pereaksi. Ikatan pemutusan. Ya, energi ikatan pemutusan itu ada di zat-zat pereaksi. Dikurang dengan zat-zat yang pembentukan, yang dibentuk di sini. Dikurang dari zat-zat yang di hasil zat hasil reaksi ya, tinggal C ikatan tunggal nih kan, C dengan C dengan Cl, C dengan
H gitu ya. Nah, yang merah-merah ini yang kita tinggal hitung dan dimasukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya adalah delta H reaksi sama dengan energi ikatan yang diputuskan berarti yang berada di zat-zat pereaksi ya, kemudian dikurang dari energi ikatan yang dibentuk ya, berarti energi ikatan zat-zat yang hasil reaksi. Tinggal dimasukkan datanya ya kan di sini. Nah, di sini ada berapa? Di sini ada 1 ya, 1 C dengan C. Kata lengkap 2 itu 1. H dengan Cl 1 ya. Kemudian dikurang ya, dikurang yang berada di zat-zat yang hasil reaksi atau di pembentukan. Nah, pembentukan itu ada apa aja di sini? C dengan H 1, C dengan C 1, C dengan Cl 1. Sudah, tinggal kita masukkan datanya ya. Nah, dapatlah dihasilkan datanya di sini hasilnya adalah min 48 kJ per mol gitu ya. Ini sebetulnya mudah, tinggal dibutuhkan ketelitian saja ya. Oke, kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Yang kedua, diketahui data energi ikatan rata-rata seperti ini ya. Nah, O dengan O. Nah, dan seterusnya. Tentukan kalori yang diperlukan untuk menguraikan 36 gram air. MR-nya adalah 18. Nah, kalau menguraikan 36 gram air, artinya air itu diuraikan. Air itu H2O diuraikan menjadi apa? Menjadi unsur-unsurnya. Unsur-unsur penyusunnya apa? Itu hidrogen dan oksigen. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk diatomik ya. Di sini H2O terurai menjadi H2 dan O2 dalam bentuk diatomik. Diatomik itu apa? Nah, jadi atom yang terdiri dari 2 atom ya. Ini kan terdiri dari 2 atom ya. Diatomik terdiri dari 2 atom. Nah, ini 2 atom. Dan ini harus disetarakan. Ini di kiri berapa? 2. H di kanan berapa? 2. O di kiri berapa? 1. Ini kan ada O2, maka dikali setengah gitu ya. Nah, kita buat seperti ini ya. Nah, O tangannya berapa? O tangannya 2. H tangannya berapa? 1 ya. H tangannya 1, O tangannya 2 ya. Di sini ikatan tunggal karena berikatan dengan H. Ini O dengan O, ikatan rangkap ya, ada setengah. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya tadi. Nah, delta H reaksi sama dengan energi ikatan yang diputuskan. Berarti zat-zat yang energi ikatan yang ada di zat-zat pereaksi ya, dikurang energi ikatan yang dibentuk, dikurang dengan zat-zat yang ada di energi ikatan yang ada di zat hasil reaksi gitu ya. Nah, kita masukkan datanya. Nah, di sini OH-nya kan di dalam H2O itu OH-nya ada 2. Maka dikali 2 OH ya, dikurang ya, ini zat-zat yang direaksi, energi ikatan yang direaksi dikurang zat-zat energi ikatan zat-zat yang ada di hasil reaksi ya. Nah, di sini H dengan H ditambah setengah O ikatan rangkap 2 ya kan? Ya, tinggal dimasukkan aja datanya. Nah, dapatlah plus 242 kJ per mol. Ini untuk 1 mol H2O. Hasil ini plus 242 ini adalah untuk 1 mol H2O. Ya, 1 berarti tidak ditulis. Di sini berarti untuk menguraikan 1 mol H2O. Nah, yang diminta berapa? Yang diminta adalah 36 gram air. Berapa molkah ini? Kita cari molnya. Rumus mol apa? Rumus mol adalah gram per mr. Kita masukkan datanya. 36 gram dibagi dengan mr-nya, yaitu 18. Berapa? 2 mol. Nah, ini yang diminta adalah 2 mol. Sedangkan yang kita cari tadi adalah untuk 1 mol. Tinggal dikali 2. Ya kan? Berarti 2 mol dikali plus 242 kJ per mol. Hasilnya adalah plus 484. Contoh yang ketiga. Diketahui perubahan entalpi dari reaksi berikut. 2NH3 gas menghasilkan atau diuraikan menjadi N2 gas plus 3H2 gas, delta H-nya adalah plus 97 kJ. Energi ikatan rata-ratanya diketahui, kemudian ditanya energi ikatan rata-rata untuk N dengan H. Ya. Nah, ini reaksi ini kita uraikan menjadi seperti ini, ya kan? NH3 ya, N itu tangannya 3, H itu tangannya 1
Ya, ini berarti 2 kita ikutkan ya, koefisiennya jangan lupa diikutkan. Ya, terurai menjadi N2. N2 itu ikatan rangkap 3. Nah, ikatan rangkap 3 jangan lupa. Kemudian H itu tangannya 1. Ada 3, koefisiennya 3 kita ikutkan gitu ya. Nah, jangan lupa di sini rumusnya adalah delta H reaksi itu adalah energi ikatan yang diputuskan dikurang dengan energi ikatan yang dibentuk. Yang diputuskan itu berarti zat-zat energi ikatan zat-zat pereaksi, ya kan? Dikurang energi ikatan zat-zat hasil reaksi gitu ya. Nah, udah kita masukkan. Di sini diketahui delta H reaksinya diketahui. Biasanya tadi dua soal tadi kan ditanya delta H-nya. Ini delta H-nya diketahui. Kita masukkan di sini delta H reaksi plus 97 kJ sama dengan berarti di sini kan dalam 1 NH3 ada 3 N dengan H. Dikali 2 berarti ada 6 gitu ya. Berarti 6 N dengan H dikurang N ikatan rangkap 3 ya kan. Nah, di sini sama ya. H2 H dengan H kan ada 3. Ya udah dimasukkan 3 H dengan H, ikatan H dengan H. Kita masukkan nilainya. Nah, kan ini yang ditanya, ya kan? Nah, berarti belum ada nilainya. Nah, ini yang ada nilainya kita masukkan. Nah, dapatlah seperti ini ditambahkan ya 3 kali 4, 36 dikali 3 ya. Kemudian kita pindah ruas 6NH, 6N dengan H-nya ya dapatlah plus 2346. Nah, maka bagi 6 dapat plus 391 kilojoule. 3 soal kita bahas sampai di sini dulu. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.